Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas. Namun sebelumnya perkenankanlah saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama, saya sendiri Nurlaili Rigitasari, NPM 0019, Lutfi Aristala Rasati, NPM 0026, Vina Octaviana Kumarawati, NPM 0027, Abizar Wicaksonando, NPM 0029, Dewi Puspitawara, NPM 0043, dan Afrisdi Indah Lestia Cinta Kasih, NPM 0050. Untuk yang pertama yaitu tentang karakteristik konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat. Perusahaan pengakuisisi atau investor biasanya akan melakukan uji kelayakan atau due diligence atas bisnis yang akan diakuisisi. Hasil akurat dari uji kelayakan akan menunjukkan apakah bisnis yang akan diakuisisi memiliki nilai yang lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai bukunya. Contohnya, kita menggunakan kasus PT Nusantara dan PT Andalas. Dalam akuisisi tanggal 1 Januari 2015, PT Nusantara mengeluarkan investasi senilai 1,5 miliar rupiah untuk keseluruhan kepemilikan pada PT Andalas. Nilai investasi sebesar 1,5 miliar rupiah merupakan nilai wajar konsiderasian hasil penilaian yang dilakukan oleh PT Nusantara atas berbagai faktor yang terkait dengan PT Andalas. Kasus tersebut, PT Nusantara akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari 2015, di sebelah debit yaitu investasi pada PT Andalas sebesar 1,5 miliar rupiah, kemudian kas di sebelah kredit sebesar 1,5 miliar rupiah. Transaksi akuisisi PT Andalas juga menggunakan skema perhitungan sebagai berikut. Nilai investasi sebesar 1,5 miliar rupiah, kemudian nilai buku yang terdiri dari saham biasa sebesar 800 juta rupiah dan saldo laba sebesar 400 juta rupiah, diperoleh total nilai buku sebesar 1,2 miliar rupiah. Nah, dari nilai investasi dan total nilai buku tersebut diperoleh selisih yaitu sebesar 300 juta rupiah. Kemudian juga mencatat menggunakan jurnal eliminasi yaitu saham biasa PT Andalas sebelah debit sebesar 800 juta rupiah, saldo laba sebelah debit 400 juta rupiah, diferensial sebelah debit sebesar 300 juta rupiah, kemudian investasi pada PT Andalas sebelah kredit sebesar 1,5 miliar rupiah. Yang selanjutnya yaitu diferensial. PSAK 22 revisi tahun 2010 menyatakan bahwa diferensial harus dialokasikan pada aset teridentifikasi yang diperoleh dan atau liabilitas yang diambil alih yang dianggap menyebabkan nilai wajar dari entitas anak yang dikonsolidasikan melebihi nilai bukunya atau dialokasikan sebagai goodwill. Nah, gambar tersebut mengilustrasikan penentuan diferensial dalam aktivitas akuisisi sebuah entitas usaha. Yang selanjutnya yaitu aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih. Aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih secara mudah disebabkan oleh adanya perbedaan nilai tercatat atau nilai buku dengan nilai wajar dari aset atau liabilitas tersebut. PSAK 22 tahun 2010 menyatakan bahwa aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih harus memenuhi definisi aset dan liabilitas menurut kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan pada tanggal akuisisi serta merupakan bagian yang dipertukarkan dalam proses akuisisi. Atas diferensial yang muncul, maka dibutuhkan jurnal eliminasi pada kertas kerja konsolidasian untuk mengalokasikan diferensial tersebut kepada aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Dalam kasus akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara, jika diasumsikan bahwa perbedaan nilai investasi dan nilai buku disebabkan oleh nilai persediaan yang dinilai lebih tinggi sebesar 50 juta rupiah dan nilai tanah yang lebih tinggi sebesar 250 juta rupiah, maka diferensial masing-masing akan dialokasikan ke persediaan dan tanah sejumlah nilai tercatat. Jadi jurnal eliminasinya yaitu sebelah debit persediaan 50 juta rupiah
dan tanah sebelah debit sebesar Rp250 juta. Kemudian di sebelah kredit ada diferensial sebesar Rp300 juta. Yang selanjutnya yaitu mengenai goodwill. Selain disebabkan aset teridentifikasi atau liabilitas yang diambil alih, diferensial juga dapat disebabkan oleh goodwill. PSAK 22 tahun 2010 mendefinisikan goodwill sebagai selisih antara nilai agregat dari imbalan yang dialihkan, jumlah kepentingan non-pengendali, nilai wajar kepentingan ekuitas yang sebelumnya diakuisisi jika kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap, dan jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Maka dapat dikatakan bahwa goodwill mencerminkan pandangan investor atau pihak pengakuisisi atas potensi atau nilai lebih yang dimiliki oleh investi atau pihak yang diakuisisi, sehingga pihak pengakuisisi mau membayar lebih atas nilai bersih aset yang dimiliki pihak diakuisisi. Dalam kasus akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara, jika diasumsikan bahwa perbedaan nilai investasi dan nilai buku disebabkan oleh goodwill, maka pengalokasian diferensial pada goodwill menggunakan jurnal eliminasi, yaitu di sebelah debit goodwill sebesar Rp300 juta dan diferensial sebelah kredit sebesar Rp300 juta. Yang selanjutnya yaitu pembelian dengan diskon. PSAK 22 revisi tahun 2010 mengindikasikan bahwa investor atau pengakuisisi harus mengakui keuntungan yang dihasilkan dari pembelian dengan diskon ini melalui laba atau rugi pada tanggal akuisisi. Namun, sebelum mengakui keuntungan tersebut, perlu dipastikan apakah investor telah mengidentifikasi secara tepat dan menyeluruh aset yang diperoleh maupun liabilitas yang diambil alih dari pihak yang diakuisisi. Sebagai contoh, misalkan PT Nusantara membeli PT Andalas seharga Rp1 miliar. Diketahui bahwa nilai wajar dari persediaan dan tanah adalah 50 juta dan 150 juta, lebih tinggi dibandingkan nilai bukunya, yaitu nilai wajar aset bersih sebesar 1,4 miliar. Maka terdapat selisih sebesar 400 juta antara nilai wajar aset bersih PT Andalas dengan konsiderasi nilai wajar yang diserahkan oleh PT Nusantara. Berdasarkan transaksi tersebut, maka PT Nusantara akan mencatat jurnal, yaitu pada tanggal 1 Januari 2015, mencatat investasi pada PT Andalas di sebelah debit sebesar 1 miliar, kemudian kas di sebelah kredit sebesar 1 miliar. Kemudian jurnal eliminasi saat melakukan konsolidasi. Di sebelah debit yaitu saham biasa PT Andalas sebesar Rp800 juta, kemudian saldo laba di sebelah debit sebesar Rp400 juta, diferensial sebelah kredit sebesar Rp200 juta, dan investasi pada PT Andalas sebesar Rp1 miliar. Kemudian jurnal eliminasi saat mengalokasikan diferensial, persediaan di sebelah debit sebesar Rp50 juta, tanah di sebelah debit sebesar Rp150 juta, diferensial sebelah debit sebesar Rp200 juta, dan keuntungan pembelian aset sebelah kredit sebesar Rp400 juta. Oke, selanjutnya di sini ada ilustrasi akuisisi dari PT Nusantara terhadap PT Andalas. Di sini PT Nusantara membeli seluruh saham PT Andalas seharga 1,5 M, dan pada gambar 4.3 disediakan informasi nilai buku dan nilai wajar dari aset teridentifikasi yang diperoleh dari liabilitas yang diambil alih oleh milik PT Andalas. Diketahui bahwa buku dari seluruh aset bersih PT Andalas adalah 1,4 M, sehingga terdapat diferensi dari akuisisi ini sebesar 300 juta yang dialokasikan pada goodwill sebesar 100 juta dan pada aset teridentifikasi lainnya sebesar 200 juta. Berikut ini adalah laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas per 1 Januari 2015.
Oke, kemudian di sini PT Nusantara akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas pada bukunya dengan peluang sebagai berikut. 1 Januari 2015, di sini ada investasi pada PT Andalas sebesar 1,5 M dan kasnya 1,5 M. Ini adalah untuk mencatat pembelian saham PT Andalas. Kemudian ada jurnal untuk mengeliminasi ekuitas entitas anak dalam pengonsolidasian laporan keuangan saat setelah akuisisi. Di sini ada saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta, saldo laba sebesar 400 juta, diferensial 300 juta, investasi pada PT Andalas 1,5 M. Dan selanjutnya di sini ada jurnal eliminasi untuk pengalokasian diferensial. Di sini yang mengalami kenaikan ada persediaan dan tanah. Kemudian munculnya goodwill yang telah diakui sebesar 100 juta dari selisih antara imbalan yang diserahkan PT Nusantara. Kemudian diferensial sebesar 300 juta dan peralatan mengalami penurunan, maksudnya bangunan dan peralatan mengalami penurunan sebesar 60 juta. Oke, berikut ini adalah gambaran kertas kerjanya. Di sini pada yang berwarna biru itu adalah jurnal eliminasi untuk pengalokasian diferensial, yaitu dimasukkan ke tempat yang biru itu. Dan yang berwarna hijau itu adalah jurnal untuk mengeliminasi ekuitas entitas anak dalam pengonsolidasian laporan keuangan saat setelah akuisisi. Dimasukkannya ke situ sesuai dengan nama akunnya. Dan yang terakhir di sini adalah laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak. Ya, seperti ini bentukan laporan posisi keuangan konsolidasiannya. Mungkin silahkan jika ingin di screenshot atau difoto karena yang di buku tidak jelas. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait konsolidasi pada periode setelah akuisisi. Untuk periode setelah terjadinya akuisisi, atas akuisisi yang dilakukan di atas nilai tercatat tidak terdapat perbedaan mendasar dibandingkan konsolidasi ketika akuisisi dilakukan pada nilai tercatat. Dengan informasi yang sama dengan ilustrasi sebelumnya, diketahui bahwa selama periode berjalan, PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta. Sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta. PT Nusantara sebagai entitas yang memiliki PT Andalas akan tercatat transaksi terkait penerimaan dividen dari entitas anak sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember 2015, debit tercatat kas sebesar 50 juta rupiah dan untuk kredit tercatat investasi pada PT Andalas sebesar 50 juta rupiah. Selain itu, selama tahun berjalan, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta yang dapat dihitung dari menjumlahkan seluruh pendapatan lalu dikurangi seluruh beban yang dilaporkan. Atas laba bersih yang dilaporkan ini, PT Nusantara sebagai pemilik dapat mengakui perolehan pendapatan sebesar porsi kepemilikan atas PT Andalas berdasarkan metode of ekuitas sebagai berikut. Tanggal 31 Desember 2015, debit tertulis investasi pada PT Andalas sebesar 200 juta, untuk kredit bagian laba atas PT Andalas sebesar 200 juta. Selain itu, untuk mengakui penghapusan diferensial yang terjadi selama periode berjalan, maka PT Nusantara akan mencatat jurnal sebagai berikut. Yang pertama, pada debit tertulis bagian laba atas PT Andalas sebesar 50 juta, lalu untuk kredit tertulis investasi pada PT Andalas sebesar 50 juta. Dan jurnal kedua, debit tertulis investasi pada PT Andalas sebesar 5 juta rupiah dan untuk kredit bagian laba atas PT Andalas sebesar 5 juta rupiah. Jurnal pertama digunakan untuk menyesuaikan penghasilan dari PT Andalas karena diferensial yang terkait dengan persediaan telah terjual sehingga aset tersebut tidak lagi dimiliki oleh PT Andalas pada akhir tahun pelaporan. Oleh karena itu, bagian dari diferensial harus dihapuskan dengan mengurangi saldo investasi dan penghasilan yang diterima dari PT Andalas.
Sedangkan jurnal kedua digunakan untuk menyesuaikan diferensial terkait nilai wajar bangunan dan peralatan yang lebih rendah dibandingkan nilai bukunya. Diferensial sebesar 60 juta akan dialokasikan kepada sisa masa manfaat aset yakni 12 tahun. Maka setiap tahunnya diferensial akan diamortisasi sebesar 5 juta rupiah, yaitu 60 juta rupiah dibagi 12 bulan dalam setahun. Sama halnya dengan eliminasi pada bab sebelumnya untuk akuisisi pada nilai tercatat. Baik transaksi terkait pembagian dividen oleh entitas anak kepada entitas induk maupun transaksi terkait pengakuan penghasilan dari entitas anak akan tereliminasi. Jurnal eliminasi yang dibuat mengeliminasi segala pengakuan penghasilan investasi pada buku entitas induk serta mengeliminasikan bagian dividen entitas induk yang diumumkan oleh entitas anak selama periode berjalan adalah debit tertulis bagian laba atas PT Andalas sebesar 155 juta rupiah dan untuk kredit tertulis dividen diumumkan sebesar 50 juta rupiah dan investasi pada PT Andalas sebesar 105 juta rupiah. Jurnal eliminasi lainnya yang perlu dibuat adalah jurnal yang digunakan untuk menghapus kepemilikan PT Nusantara atau entitas induk atas PT Andalas atau entitas anak serta ekuitas atau aset bersih dari PT Andalas pada awal periode konsolidasi. Jurnal eliminasi ini juga diakui munculnya diferensial untuk mengakui adanya perbedaan antara konsiderasi nilai wajar yang dikeluarkan oleh PT Nusantara dengan nilai aset bersih dari PT Andalas pada saat melakukan investasi awal. Jurnal yang tertulis pada debit saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta, saldo laba sebesar 400 juta, diferensial sebesar 300 juta, dan pada kredit investasi pada PT Andalas sebesar 150 juta. Jurnal eliminasi berikutnya adalah jurnal eliminasi untuk pengalokasian diferensial yang sebelumnya diakui pada jurnal eliminasi. Diketahui bahwa munculnya diferensial disebabkan oleh kenaikan nilai wajar sebesar 210 juta, kenaikan nilai wajar persediaan sebesar 50 juta, penurunan nilai wajar bangunan dan peralatan sebesar 60 juta, serta sisanya teridentifikasi sebagai goodwill sebesar 100 juta. Dengan demikian, jurnal eliminasi yang dapat dibuat untuk mengalokasikan terhadap aset-aset teridentifikasi yang diperoleh maupun goodwill adalah sebagai berikut. Tercatat pada debit beban pokok penjualan sebesar 50 juta, tanah sebesar 210 juta, goodwill sebesar 100 juta. Lalu pada kredit bangunan dan peralatan sebesar 60 juta, diferensial sebesar 300 juta. Khusus untuk persediaan atau aset-aset teridentifikasi lainnya yang diperkirakan akan terrealisasi dalam satu periode akuntansi, maka saat dilakukan pengalokasian diferensial di akhir tahun, aset-aset tersebut diperkirakan tidak lagi dimiliki perusahaan pada akhir tahun atau terrealisasi menjadi biaya yang akan dilaporkan pada laporan laba rugi konsolidasian. Pencatatan beban pokok penjualan akan dilakukan oleh PT Andalas adalah tepat untuk laporan keuangan tersendirinya. Akan tetapi dari sudut pandang konsolidasian, beban pokok penjualan adalah lebih tinggi sebesar 50 juta dan akan menjadi tambahan beban pokok penjualan yang harus dipertimbangkan dalam menghitung beban pokok penjualan konsolidasian. Selain itu, untuk aset-aset yang mengalami penyusutan, dicatat pula penyusutan tambahan atau pengurangan yang disebabkan pengalokasian diferensial terhadap aset yang mengalami penyusutan tersebut hingga aset tersebut tersusut sepenuhnya. Dalam kasus ini, karena terjadi penurunan nilai wajar dari bangunan dan peralatan sebesar 60 juta, penurunan nilai wajar tersebut akan dialokasikan selama masa manfaat tersisa dari bangunan peralatan, yakni 12 tahun.
maka terdapat pengurangan nilai penyusutan sebesar 60 juta dibagi 12, yaitu 5 juta rupiah. Jurnal eliminasi yang diperlukan adalah tercatat pada debit akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan sebesar 5 juta dan pada kredit beban penyusutan sebesar 5 juta. Perkenalkan, nama saya Vina Oktaviana Komarawati, NPM 190027 akan melanjutkan presentasi, yaitu terkait dengan laba bersih dan saldo laba konsolidasi. Berdasarkan kertas kerja konsolidasi yang ada pada tabel 4.6 tadi, dapat kita lihat bahwa laba bersih konsolidasi atas PT Nusantara dan entitas anaknya itu pada periode yang berakhir 31 Desember 2015 sebesar 755 juta rupiah, sedangkan untuk saldo labanya yaitu sebesar 191,955 miliar rupiah. Dengan perhitungan laba bersih konsolidasi untuk PT Nusantara sebagai berikut, yaitu yang pertama terdapat laba bersih atas PT Nusantara yaitu sebesar 755 juta rupiah. Kemudian akan dikurangi dengan bagian laba atas PT Andalas sebesar 155 juta rupiah, ditambah porsi milik PT Nusantara atas laba rugi yang ada pada PT Andalas sebesar 200 juta rupiah, ditambah amortisasi diferensial terkait dengan bangunan dan peralatan sebesar 5 juta rupiah. Kemudian yang terakhir dikurangi penghapusan diferensial terkait persediaan sebesar 50 juta rupiah. Dari perhitungan tadi akan menghasilkan laba rugi konsolidasi sebesar 755 juta rupiah. Sedangkan untuk perhitungan laba konsolidasi per tanggal 31 Desember 2015 terdapat saldo laba PT Nusantara per 1 Januari 2015 sebesar 1,500 miliar rupiah. Dengan laba bersih PT Nusantara sebesar 755 juta rupiah, dikurangi bagian laba atas PT Andalas sebesar 155 juta, ditambah porsi milik PT Nusantara atas laba rugi PT Andalas sebesar 200 juta, ditambah amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan sebesar 5 juta, dikurangi adanya penghapusan diferensial terkait persediaan sebesar 50 juta, dan dikurangi dividen yang diumumkan oleh PT Nusantara sebesar 300 juta. Dari perhitungan tadi akan menghasilkan laba rugi konsolidasi sebesar 1,955 miliar rupiah. Nah, dari perhitungan yang tadi telah dilakukan akan menghasilkan laporan posisi keuangan konsolidasi milik PT Nusantara dan entitas anaknya yang ada pada gambar 4.5 di buku Dwi Martani halaman 116 yang menghasilkan total aset dan total liabilitas ekuitasnya yaitu sebesar 8,455 miliar rupiah. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan konsolidasi pada periode setelah terjadinya akuisisi. Bisa dilihat pada tabel 4.7 yaitu neraca saldo per 31 Desember 2016 milik PT Nusantara. Tabel ini ada pada buku Dwi Martani halaman 117. Berdasarkan informasi yang disajikan melalui tabel 4.7 ini, PT Nusantara melaporkan laba bersih senilai 1 miliar rupiah serta membagikan dividennya sebesar 400 juta rupiah. Sedangkan pada PT Andalas mereka melaporkan laba bersih senilai 250 juta dan membagikan dividen senilai 100 juta rupiah. Laba bersih ini didapat dari saham biasa dikurangi dengan saldo laba. Atas informasi-informasi tadi, PT Nusantara kemudian mencatat pengakuan atau pengumuman laba serta dividen yang diterima dari PT Andalas dengan yang pertama yaitu mencatat pengakuan penghasilan dengan jurnal investasi pada PT Andalas senilai 250 juta
didebit dan pendapatan investasi dari PT Andalas dikredit senilai 250 juta. Yang kedua yaitu mencatat adanya penerimaan dividen dari PT Andalas dengan jurnal kas sebesar 100 juta dan investasi pada PT Andalas sebesar 100 juta. Selain itu, seperti pada periode-periode sebelumnya, PT Nusantara kemudian akan mengakui adanya amortisasi atau diferensial terkait dengan bangunan dan peralatan, serta mengakui adanya penurunan nilai yang terjadi pada goodwill, sehingga ada dua pencatatan. Yang pertama yaitu mencatat amortisasi diferensial atas bangunan dan peralatan dengan jurnal investasi pada PT Andalas sebesar 5 juta dan bagian laba dari PT Andalas dikredit sebesar 5 juta. Kemudian yang kedua mencatat adanya penerimaan dividen dari PT Andalas dengan jurnal bagian laba dari PT Andalas sebesar 25 juta. Kemudian ada investasi pada PT Andalas dikredit sebesar 25 juta. Pada tabel 4.8 ini menunjukkan adanya perhitungan kepemilikan atas PT Andalas per 31 Desember 2016. Nah, adapun jurnal eliminasi yang perlu dibuat oleh PT Nusantara sebagai perusahaan induknya, yaitu yang pertama pencatatan eliminasi tentang pengakuan penghasilan dengan jurnal bagian laba atas PT Andalas sebesar 230 juta rupiah didebit, kemudian kreditnya dividen diumumkan sebesar 100 juta dan investasi pada PT Andalas sebesar 130 juta. Yang kedua yaitu melakukan eliminasi terkait saldo awal investasi dengan akun yaitu saham biasa atas PT Andalas sebesar 800 juta, saldo laba 550 juta dan diferensial 255 juta rupiah didebit. Kemudian untuk kreditnya yaitu ada bagian laba dari PT Andalas sebesar 1,605 miliar rupiah. Yang ketiga yaitu melakukan alokasi diferensial terhadap aset yang teridentifikasi seperti tanah, goodwill dengan dengan jurnal yaitu tanah sebesar 210 juta di debit dan goodwill 100 juta, akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan sebesar 5 juta. Kemudian untuk akun kreditnya yaitu bangunan dan peralatan sebesar 60 juta dan diferensial sebesar 255 juta rupiah. Yang selanjutnya yaitu melakukan pengakuan atas beban penyusutan aset yang teridentifikasi dengan akun jurnal yaitu akumulasi penyusutan atas bangunan dan peralatan sebesar 5 juta dan beban penyusutan sebesar 5 juta. Yang terakhir melakukan pengakuan atas penurunan nilai goodwill dengan jurnal yaitu kerugian penurunan nilai di debit sebesar 25 juta dan goodwill dikredit sebesar 25 juta. Selanjutnya ada tabel 4.9 yang bisa kalian lihat dalam buku Dwi Martani halaman 120 dan dapat terlihat adanya kertas kerja konsolidasi atas PT Nusantara dan entitas anaknya untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Nah, tabel ini menunjukkan adanya laba atau rugi bersih konsolidasi sebesar 980 juta rupiah dan saldo laba akhir sebesar 2,580 miliar rupiah. Kemudian bisa dilihat total aset sebesar 9,80 miliar dan total liabilitas dan ekuitasnya yaitu sebesar 9,80 miliar rupiah. Akuisisi dengan kepemilikan saham sebagian. Pada tanggal 1 Januari, PT Nusantara membeli 75% saham PT Andalas seharga 1 miliar 200 juta rupiah. Pada saat dilakukan
pengendali adalah 300 juta. Sedangkan nilai wajar seluruh aset dan rehabilitasi PT Andalas adalah 1.400.000.000 juta. Nilai dari seluruh ekuitas PT Andalas adalah 1.200.000.000 juta, sehingga terdapat diferensial dari akuisisi ini sebesar 300 juta yang dialokasikan pada goodwill sebesar 200 juta. Investasi terletak pada kredit sebesar 1.200.000.000 juta, nilai buku saham biasa terletak pada debit senilai 800 juta, saldo laba 400 juta, total nilai buku 1.200.000.000 juta, porsi kepemilikan sebesar 75%. Nilai buku atas kepemilikan diakuisisi terletak pada kredit sebesar 900 juta dan perbedaan antara nilai investasi dan nilai buku terletak pada kredit sebesar 300 juta. Mencatat Jurnal Umum Transaksi Akuisisi PT Andalas. Pada tanggal 1 Januari 2018 ada 2 akun, yaitu investasi pada PT Andalas terletak di debit sebesar 1.200.000.000 rupiah dan kas terletak di kredit sebesar 1.1.200.000 rupiah. Mencatat pembelian saham PT Andalas. Selanjutnya jurnal eliminasi untuk pengeliminasian ekuitas. Saham biasa PT Andalas terletak di debit sebesar 800 juta, saldo laba debit sebesar 400 juta, diferensial di debit sebesar 300 juta rupiah. Investasi pada PT Andalas sebesar 1.200.000.000 rupiah terletak di kredit. Kepentingan non pengendali terdapat di kredit sebesar 300 juta rupiah. Pengeliminasian saldo awal investasi tersebut. Selanjutnya jurnal pengalokasian diferensial. Terdapat persediaan di debit sebesar 50 juta rupiah, tanah di debit sebesar 210 juta rupiah, goodwill sebesar 100 juta rupiah di debit, diferensial sebesar 300 juta rupiah di kredit, bangunan dan peralatan sebesar 60 juta rupiah di kredit. Mengeliminasi saldo awal investasi. Laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak sesaat setelah transaksi akuisisi atau kepemilikan sebagian. Per 1 Januari 2015, aset ada kas dan setara kas, piutang usaha, persediaan, tanah, bangunan, peralatan, akumulasi penyusutan, merek dagang, goodwill. Total aset sebesar 7.800.000.000 rupiah dan bagian liabilitas terdapat utang usaha, utang obligasi, kepentingan non pengendali, ekuitas, saham biasa, saldo laba. Total liabilitas dan ekuitas sebesar 7.800.000.000 rupiah. Konsolidasi pada periode akuisisi. Diketahui selama berjalannya PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta rupiah, sedangkan PT Andalas sebesar 50 juta rupiah. Neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember tahun 2015. Akunnya ada kas dan setara kas, piutang usaha, persediaan, tanah, bangunan, dan peralatan, merek dagang, investasi pada PT Andalas, akumulasi penyusutan, akumulasi amortisasi, utang usaha, saham biasa, saldo laba, penjualan, penghasilan dan anak usaha, beban pokok penjualan, beban operasi, beban penyusutan, beban amortisasi, dividen. Total PT Nusantara sebesar 200.905.000 juta dan PT Andalas sebesar 3 miliar. Di penghasilan dan anak usaha, PT Nusantara kredit sebesar 15 juta rupiah. Terdapat rincian dari laba dari anak 200 juta dikali 75%, amortisasi persediaan, amortisasi bangunan dan peralatan, lalu memunculkan hasil laba dari anak bersih sebesar 1.050.000.000
juta rupiah. Terima kasih. Neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2015. Untuk PT Nusantara di akun debit kas dan setara kas sebesar 787.500, piutang usaha 800 juta, persediaan sebesar 650 juta, tanah 1.500.000 juta, bangunan dan peralatan 3 miliar, merek dagang 400 juta, investasi pada PT Andalas 1.267.500.000, akumulasi penyusutan di kredit sebesar 750 juta, akumulasi amortisasi sebesar 50 juta, utang usaha 1.200.000 juta, utang obligasi sebesar 1.500.000 juta, saham biasa 3 miliar, saldo laba 1.500.000 juta, penjualan 4.800.000 juta. Penghasilan dari anak usaha 105 juta, beban pokok penjualan 3 miliar, di debit beban operasi di debit 900 juta, beban penyusutan di debit 250 juta, beban amortisasi di debit 50 juta, dividen 300 juta. Total 12.905 juta. PT Andalas kas dan setara kas di debit sebesar 600 juta, piutang usaha 375 juta, persediaan 400 juta, tanah 500 juta, bangunan dan peralatan 400 juta di debit, akumulasi penyusutan di kredit 125 juta, utang usaha di kredit 300 juta, utang obligasi 500 juta, saham biasa 800 juta, saldo laba 400 juta, penjualan sebesar 875 juta. Total untuk debit dan kredit di PT Andalas sebesar 3 miliar. PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta yang dihitung dari menjumlahkan seluruh pendapatan dikurangi seluruh beban yang dilaporkan. Laba bersih yang dilaporkan ini PT Nusantara sebagai pemilik dapat mengakui perolehan pendapatan sebesar porsi kepemilikan atas PT Andalas berdasarkan metode akuitas sebagai berikut jurnalnya. Investasi pada PT Andalas sebesar 150 juta, bagian laba PT Andalas 150 juta. Untuk mengakui penghapusan diferensial yang terjadi selama periode berjalan, maka PT Nusantara mencatat jurnalnya sebagai berikut. Bagian laba atas PT Andalas sebesar 50 juta, investasi PT Andalas 50 juta, menyelesaikan diferensial terkait persediaan terjual 50 juta dikali 100%. Investasi pada PT Andalas sebesar 5 juta, bagian laba atas PT Andalas sebesar 5 juta, menyesuaikan diferensial terkait bangunan dan peralatan 5 juta dikali 100%. Selanjutnya, perhitungan kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas per 31 Desember 2015. Terdapat akuisisi pada nilai tercatat, baik transaksi terkait pembagian dividen oleh entitas anak kepada entitas induk maupun transaksi terkait pengakuan penghasilan dari entitas yang akan dieliminasi. Oleh karena itu, entitas induk yang diumumkan mengeliminasikan bagian dividen sebagai berikut. Bagian laba atas PT Andalas sebesar 150 juta, dividen yang diumumkan 30 juta 500, investasi PT Andalas 60 juta 500. Mengeliminasi dari pengakuan penghasilan PT Andalas. Untuk selain itu, PT Andalas tidak sepenuhnya oleh PT Andalas, maka terdapat bagian yang pendapatan yang diakui maupun dividen yang dibagikan oleh PT Andalas. Maka jurnal eliminasi yang disajikan adalah sebagai berikut. Bagian kepentingan dan pengendali sebesar 50 juta, dividen diumumkan 12 juta 500, kepentingan dan pengendali 37 juta 500. Jurnal eliminasi yang lain dibuat pada adalah jurnal yang digunakan untuk menghapus kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas, entitas anak serta ekuitas atau aset bersih. Jurnal eliminasi dibuat untuk menghapus kepemilikan PT Nusantara atau entitas induk atas PT Andalas, entitas anak. Jurnalnya adalah sebagai berikut. Saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta, saldo laba 400 juta,
diferensial 300 juta. Investasi pada PT Andalas 1.200.000.000, kepentingan non pengendali 300 juta. Zona eliminasi berikutnya adalah zona eliminasi untuk pengalokasian diferensial yang sebelumnya diakui pada zona eliminasi sebelumnya. Diketahui bahwa munculnya diferensial disebabkan oleh kenaikan nilai wajar tanah 210 juta, kenaikan nilai wajar persediaan 50 juta, penurunan nilai wajar bangunan dan peralatan 60 juta, serta sisanya teridentifikasi sebagai goodwill 100 juta. Zonanya adalah sebagai berikut: beban pokok penjualan 50 juta, tanah 210 juta, goodwill 100 juta, bangunan dan peralatan 60 juta, diferensial 300 juta. Pengalokasian diferensial terhadap aset teridentifikasi. Yang selanjutnya, kertas kerja konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember 2015 seperti yang ada di PowerPoint seperti itu. Untuk keterangannya, untuk tata liabilitas dan ekuitas PT Nusantara dan neraca saldo sebesar 7.605.000.000 dan di PT Andalas sebesar 2.150.000.000. Dan untuk jurnal eliminasinya di debit sebesar 2.020.000.000 dan di kredit sama 2.020.000.000. Konsolidasian untuk total liabilitas dan ekuitas sebesar 8.742.500.000. Keterangan 35E, eliminasi pengakuan pendapatan dan dividen oleh perusahaan induk. Dari penghasilan anak usaha di debit yaitu sebesar 150 juta, terus dikurangi yang dividen sebesar 30.500.000 dan di investasi pada PT Andalas yaitu sebesar 67.500.000. Untuk 36E, eliminasi pengakuan pendapatan dan dividen oleh kepentingan non pengendali itu dividen dikurangi dividen yaitu sebesar 12.500.000. Dan untuk 37E, eliminasi saldo awal investasi 37E di saham biasa yaitu sebesar 800 juta dan di investasi pada PT Andalas yaitu sebesar 1.200.000.000. 38E, alokasi diferensial kepada aset yang diakui dan liabilitas diambil alih. 39E, pengakuan atas beban penyusutan dan aset tersusutan. Berdasarkan kertas kerja yang sebelumnya sudah terpaparkan di PowerPoint, kita dapat melihat bahwa laba bersih PT Nusantara dan anak perusahaannya untuk 31 Desember 2015 sebesar 705 juta. Sedangkan untuk saldo laba konsolidasian pertanggal 31 Desember 2015 itu sebesar 1.905 juta. Oleh karena itu, untuk perhitungan laba bersih PT Nusantara adalah sebagai berikut. Laba bersih PT Nusantara sebesar 705 juta dikurangi oleh penghasilan dari PT Andalas yaitu sebesar 105 juta. Ditambah lagi oleh porsi milik PT Nusantara atas laba rugi PT Andalas yaitu sebesar 105 juta. Kemudian ditambah amortisasi diferensial bangunan dan peralatan yaitu sebesar 5 juta dan dikurangi oleh diferensial terkait persediaan. Laba rugi konsolidasian sebesar 705 juta. Berdasarkan perhitungan di atas terlihat bahwa anak perusahaan dimiliki sepenuhnya oleh perusahaan induk setelah tidak ada penyesuaian komponen-komponen tertentu. Laba rugi konsolidasian sama dengan laba rugi yang dilaporkan oleh perusahaan induk. Sedangkan yang perhitungan untuk saldo laba konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut. Saldo laba PT Nusantara per 1 Januari yaitu sebesar 1.500.000.000, laba bersih sebesar 705 juta dikurangi oleh bagian laba atas PT Andalas sebesar 150 juta, amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan sebesar 5 juta dikurangi penghapusan diferensial terkait persediaan 50 juta dan dikurangi lagi oleh dividen diumumkan oleh PT Nusantara sebesar 300 juta. Total laba rugi konsolidasian sebesar 1.905 juta.
Yang selanjutnya isu lain seputar konsolidasian biaya transaksi terkait akuisisi. Biaya transaksi terkait akuisisi dibebankan pada periode ketika biaya tersebut terjadi atau jasa diterima kecuali untuk biaya terkait penerbitan efek. Menurut PSAK 22, seluruh biaya transaksi terkait akuisisi harus dibebankan pada periode ketika biaya tersebut terjadi atau diterima kecuali untuk biaya menerbitkan efek bagi berupa utang atau ekuitas yang perlakuannya mengikuti PSAK 55 berdasarkan instrumen keuangan pengakuan dan pengukuran revisi 2014. Untuk sebagai contohnya, ini adalah PT Nusantara yang mencatat investasi sebesar 1.550 juta. Imbalan dikeluarkan ditambah dengan biaya penerbitan dan pencatatan emisi menurut PSAK 55. Dan untuk transaksi pengakuisisian tersebut, PT Nusantara mengeluarkan biaya penilaian aset sebesar 70 juta, biaya hukum dan akuntansi sebesar 80 juta, dan penerbitan dan pencatatan emisi efek sebesar 50 juta. Untuk jurnalnya adalah sebagai berikut. Untuk transaksi pengakuisisiannya, investasi pada PT Andalas sebesar 1.550 juta, beban pengakuisisian 150 juta, kas 200 juta, modal saham 1 miliar, premium saham 500 juta. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.